Cita Kreatif Podcast, di tempat di mana kreativitas lahir dari obrol-obrolan sederhana. Aku Fani selaku host pagi hari ini, dan kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal drama. Tapi bukan sembarang drama. Drama yang gak pernah absen di hidup kita. Dramanya di warung kopi pagi hari. Yes, kamu gak salah dengar. Kalian pasti ngalami pagi-pagi masih ngantuk, mampir ke warung cuman beli secangkir kopi dan gorengan 2 biji doang. Malah dengerin sinetron level tinggi. Secara live dan tanpa sensor. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri. Udah ada partner ngobrol kita yang dikenal sebagai pengamat sosial warung kopi, yaitu Ruth. Halo semuanya, halo juga semua pendengar Cipta Kreatif. Judulnya keren ya, drama di warung kopi pagi hari. Itu kayak genre film yang unrated tapi relatable banget. Dan lucunya, warung kopi itu tempat di mana kamu ketemu semua jenis manusia, dari yang baru bangun tidur sampai yang debat politik sejak subuh tadi. Betul banget. Dan kadang yang cuma niatnya mau beli es teh manis, malah pulang bawa info keluarga tetangga. Yuk langsung ke seduh ceritanya, Ruth. Ruth, sebelum kita masuk ke cerita-cerita absurd, menurut kamu, kenapa sih warung kopi pagi tuh punya daya tarik yang kayak magnet? Oh, karena warung kopi itu ruang transisi, Van. Di situ orang lagi setengah sadar, baru bangun otak, belum 100% nyala. Jadi yang keluar dari mulut mereka tuh mulai jujur, kadang brutal, kadang nyeleneh, plus kamu dapat mix obrolan. Dari gosip lokal sampai teori konspirasi, kenapa harga BBM naik gitu. Aku jadi mikir deh, Ruth, warung kopi itu kayak Twitter offline yang isinya opini mentah tanpa filter tapi dengan ekspresi muka langsung. Benar, tapi di warung kalau kamu ngomong toksik bisa langsung dapat tanggapan laser dari ibu-ibu yang lagi motong cabe. Ada autofilter solusinya. Dan entah kenapa ya, Ruth, banyak ide besar lahir dari warung kopi ya. Orang ngomongin bisnis, politik desa, sampai teori-teori hidup. Betul banget, Van. Bahkan kadang ada filosofi hidup versi warung. Kalau hidup pahit, tambahin gula kayak kopi. Padahal maksudnya sabar aja, bro. Semua bisa diakalin. Waktunya cerita-cerita absurd dan penuh warna. Kamu pasti punya banyak stok kan, Ruth? Oh, banyak banget nih. Salah satu yang aku inget, ada bapak-bapak, Pak Ujang, lagi ngadu kopi sambil curhat. Dulu saya tuh pengen banget jadi penyanyi dangdut, tapi istri saya nggak ngizinin ikut audisi. Sekarang ya nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja. Semua yang dengar tuh langsung semangat nyuruh dia nyanyi. Dan dia nyanyi serius banget. Madu 3. Ada yang tepuk tangan, ada yang pura-pura jadi juri. Wah, itu vibe Indonesia Idol banget. Tapi versi warung, lengkap sama suara panci dan ayam tetangga ya, Ruth. Dan pernah juga aku dengar ibu-ibu debat gara-gara bedak merek sabun cuci piring. Sampai ada yang bilang, saya tuh udah cuci 12 piring, tangan saya masih halus, bu. Itu debatnya kayak debat capres tapi isinya sabun. Warung kopi emang gak pernah kehabisan plot twist ya, Ruth. Kamu sendiri, Ruth, buat kamu warung kopi pagi itu lebih ke tempat nongkrong atau tempat observasi sosial atau tempat pelarian di saat istri marah? Semua, tapi yang paling aku rasain itu tempat charging batin. Aku pernah lagi down banget datang ke warung nih. Dengar bapak-bapak curhat soal anaknya.
yang nikah diam-diam, guys. Aku langsung mikir, oke oke, masalah aku gak segawat itu. Itu bikin hati ringan. Dan menariknya kamu gak harus ikut ngobrol ya Ruth, cukup dengerin, ngantuk dikit, senyum, dan dapet vibe-nya sih. Nah iya, dan gak ada kewajiban jadi lucu atau pintar. Kamu bisa jadi diri kamu seapa adanya. Oke, kita lanjut ke sketsa pendek yang judulnya rebutan kursi warung, bukan rebutan suami orang ya guys. Aku jadi ibu-ibu tukang gosip, kamu jadi bapak fans bola, dan kita rebutan kursi ya Ruth. Bu, ini kursi langganan saya. Tiap pagi saya duduk di sini sambil mikir taktik Manchester United. Pak, saya duluan yang duduk dan saya lagi bahas mantan RT yang nikah siri loh. Gak bisa diganggu loh pak. Lah, saya tadi naruh helm di situ loh. Helm saya itu sakral, Bu. Ada stiker Persijanya. Helm kok disama-samain booking kursi? Ini warung bukan konser loh. Dari semua kekonyolan itu, menurut kamu ada pelajarannya nggak sih? Jelas banget, Van. Warung kopi ngajarin empati karena kita jadi pendengar orang lain nih. Ngajarin kesederhanaan karena kamu sadar bahagia itu gak mahal. Bahagia itu. Dan ngajarin kita buat gak egois. Kamu jadi tahu banyak orang punya cerita yang jauh lebih kompleks. Dan kadang hal receh itu penting karena di balik tawa ada ruang penyembuhan. Setuju nih. Warung kopi itu ruang aman buat jadi manusia, bukan pencitraan. Menurut kamu nih Ruth, warung kopi itu bisa bertahan gak sih di zaman digital ini? Aku sih optimis. Warung bisa adaptasi. Aku pernah nemu warung yang terima GoPay. Ada wifi-nya, bahkan playlist Spotify-nya update. Tapi tetap aja isinya gosip tetangga dan debat harga cabe. Warungnya hybrid ya Ruth, offline tapi melek digital. Yang penting bukan temboknya, tapi orang-orangnya. Kalau masih ada yang mau ngobrol, warung nggak akan mati. Kita bacain cerita dari pendengar nih. Yang pertama Kak Dina. Kata Kak Dina nih, Kak, aku pernah dengar ibu-ibu di warung debat keras banget. Kupikir politik, ternyata karena anak mereka rebutan toko Ultraman pas main. Ultraman Gaia versus Taiga. Bahkan cuma anak-anak yang ribut. Emaknya ikut panas. Kayak Avengers versi emak-emak. Ada juga yang baru kirim cerita dari Kak Rangga. Bapak-bapak ribut karena nggak setuju acara goreng tempe, guys. Yang satu bilang tempenya harus dicelupin ke bumbu semalaman. Satunya lagi bilang 5 menit aja cukup, Pak. Wah, ini bisa jadi topik tesis yang berjudul metodologi gorengan dalam perspektif sosial budaya. Oke Ruth, ini topik agak sensitif tapi nggak bisa dihindari, yaitu politik warung kopi guys. Wah, iya Van. Politik di warung kopi itu levelnya beda. Nggak pakai survei, tapi pakai firasat. Nggak ada data, tapi penuh keyakinan. Kadang ada yang bilang, aku rasa sih calon itu nggak lulus, soalnya pas kampanye senyumnya beda, dan andainya semua orang mangut-mangut. Iya, atau debat kebijakan nasional, tapi referensinya dari grup WA keluarga. Aku dapat info nih dari sepupu istri tetanggaku. Dia kerja di kementerian loh. Tapi serius, ini penting juga sih Ruth, warung kopi itu ruang diskusi rakyat jelata, meskipun lucu, itu bentuk keterlibatan publik. Nah, iya betul. Itu demokrasi versi sendal jepit.
Gak resmi tapi jujur dan spontan. Setiap warung kopi pasti punya tokoh utama, sosok legendaris yang eksistensinya bikin warung itu hidup, guys. Wajib. Kayak di warung dekat rumah aku ada Mang Darto, kerjanya diem tapi sekali ngomong sama semua orang langsung diem karena dia tuh semacam narator warung. Narato warung tuh istilah baru ya, Run. Dan jangan lupa karakter penting lain, ibu warung. Sosok multitasking, bisa goreng tahu sambil jadi konselor rumah tangga. Ibu warung itu sering jadi penengah. Kalau ada yang debat panas, dia cuman bilang, minum dulu Gi, ntar juga adem. Dan beneran reda. Wah, magis. Aura ibu warung tuh kombinasi antara chef diploman dan sedikit dukun urut. Kita main imajinasi dikit ya. Ruth, coba bayangin kalau warung kopi bisa ngomong, dia bakal cerita apa ya? Wah, seru nih. Kalau warung dekat rumah aku bisa ngomong. Dia bakal dibilang aku sudah melihat 2 orang jadian. 3 orang putus, 5 orang ngutang gak bayar. Dan 1 orang curhat tiap hari soal bosnya yang nyebelin. Kalau versi aku, warung bakal ngomong, aku capek jadi tempat orang ngeluh. Tapi aku senang karena setelah ngeluh, mereka pulang dengan senyuman. Deep banget, Van. Warung itu saksi bisu tapi penuh cerita. Ruth, satu kalimat terakhir nih. Kenapa orang harus sesekali nongkrong di warung kopi? Karena kadang kamu gak butuh solusi. Kamu cuma butuh dengar cerita orang lain. Biar kamu ingat hidup ini bukan cuma tentang kamu doang. Dari warung kopi kamu bisa nemuin cerita yang lebih jujur dari feed Instagram manapun. Thank you yang udah dengerin Cipta Kreatif Podcast. Episode kali ini, kalau kamu punya cerita lucu mengenalkan atau menyentuh soal warung kopi, langsung kirim ke kita ya. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi segmen spesial selanjutnya. Dan jangan lupa tetap buka telinga dan hati. Meski cuma lagi ngopi di pinggir jalan. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya di Cipta Kreatif Podcast. Dadah.